Selamat malam. Di sini saya Mas Rizky Badrohim mau presentasiin mengenai Words Up atau Challenge Chapter 3 dari Binar Academy. Uh, Pertama-tama langsung aja dimulai pada bagian Activity Main XML ya. Saya startin aja. Itu menggunakan fragment container nav, fragment container view maksud saya. Ini untuk menjadikan navigation graph yang ada di bagian nav graph. Ini saya masih menggunakan navcom. Di bagian nav graph ini isinya terdiri dari dua macam fragment yang ada di bagian layout. Ada fragment letter list dan juga fragment word list. Yang nantinya fragment letter list ini akan didirectionin ke fragment word list fragment menggunakan action. Ya, ini action namanya. Ya, actionnya ini letter list fragment to word list fragment. Kemudian di bagian kedua, pada bagian desain, ya di sini ada letternya, saya tipe datakan string sebagai argumennya. Maka dari itu masuk di sininya letternya argumen letter string. Untuk layoutnya ya sesuai yang tadi. Untuk layoutnya dari fragment word list di sini di bagian layout dan juga letter list. Oke, selanjutnya mulai di bagian fragment letter list, isinya cuma ada recycle view dengan ID recycle view. Di sininya nanti akan muncul, atas. Akan muncul tulisan item 0 sampai item 9. Yang di sininya nanti akan dipindahkan kepada fragment word list. Selanjutnya pada bagian fragment word list, ini udah ada buttonnya. Mungkin overall tidak terlalu berbeda pada fragment letter list, cuman yang bedanya kalau misalnya datanya sudah diberikan kepada fragment word list akan menggunakan tools dari layout item view, atau bisa dibilang ini isinya button doang. Oke, mungkin lanjut move on ke array.xml. Ini untuk isi-isinya dari kata-kata yang ada di challenge. Jadi diberikan 10 macam alfabet dan juga tiap alfabetnya itu bisa mencari tiga macam kata kunci atau keyword ya. Oke, jadi kayak N, armadillo, anaconda, ini A semua. Kemudian sampai dengan J, jack, jump, and coin. Jack, jump, dan juga join. Oke, selanjutnya mulai ke letter adapter. Di bagian letter adapter ini ya karena ngambilnya dari recycle view ya, kita ngambilin ke recycle view ini. Kenapa tadi bisa muncul cara untuk memunculkan dari A sampai J itu tadi, yaitu menggunakan private file list, alfabet yang awalnya dari A, kemudian di range to kan ke J, jadikan tulis. Selanjutnya itu mengidentifikasikan kelas view letter view holder dengan button item yang ada di bagian ya item view ini tadi. Kemudian untuk bagian get item count ini karena untuk adapter diharuskan untuk menggunakan get item ini, saya balikin kepada list size. Selanjutnya bagian on get view holder ada layout inflator, kemudian ya di bagian bind view holdernya menggunakan file item list jadi position, kemudian diidentifikasikan untuk buttonnya ini set on click listener dengan aksinya yaitu letter list fragment direction menggunakan save arcs itu tadi yang berada di nav graph. Kemudian di bagian action letter list fragment to word list fragment yang jadi actionnya dimasukkan ke dalam letter adapter tadi dengan membawa argumen nanti letter. Habis itu menggunakan find nav controller untuk dinavigasikan kepada action ini tadi. Ya, action. Ini companion object untuk bagian on create view holder tadi. Kemudian lanjutnya di bagian letter list fragment. Letter list fragment menggunakan binding, kemudian dijadikan private lead init var untuk recycle view yang berada di fragment letter listnya itu tadi. Oh enggak, sorry, udah gitu aja. Selanjutnya saya menggunakan isLinear Layout Manager yang digunakan nanti untuk ngatur grid dan juga linearnya dari Layout Manager itu tadi.
sudah saya sediakan di bagian drawable ini grid dan juga linear layout. Selanjutnya bentar, pada bagian on view created ini ada saya manggil fungsi yaitu choose layout yang nantinya akan dimasukkan ke private fund. Choose layout isinya apa aja, ada kalau misalnya linear manager itu recycle view, layout manager akan masuk ke linear layout manager yang ngarah ke bawah itu tadi. Kemudian kalau misalnya enggak ya pindah ke bagian grid layout manager dengan row-nya itu cuman ngisi dari 2 data doang. Jadi dari A, B, C, D sampai J tadi, semisal pakainya grid layout manager, jadi muncul A, B, C, D, E, F gitu. Selanjutnya ngambil dari letter adapter yang ada di sini, letter adapter KT. Kemudian di bagian on grid option ini, selain nge-inflate, saya udah manggilin layout button yang nantinya akan ngambil dari layout menu yaitu ID-nya switch layout yang nanti akan ditaruh di ujung kanan atas ini, yang nantinya akan memanggil dari fungsi set icon dari layout button ini tadi. Kemudian selanjutnya untuk private fund set icon untuk mengambil icon-icon dari grid layout dan juga linear layout. Jadi untuk kalau misalnya jadi ngambil grid layout-nya di sini, kalau misalnya di bagian linear layout akan ngambil dari icon linear layout ya XML ini. Kemudian selanjutnya di bagian option item selected, jadi kalau misalnya yang menunya itu dipilih, jadi kayak misalnya dari awalnya itemnya itu data-data yang muncul itu dalam bentuk layoutnya itu linear, maka yang di bagian kanan atas itu icon yang muncul adalah grid. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau misalnya yang sebaliknya tadi itu grid, maka yang di bagian kanan atas merupakan linear, icon linearnya. Memang mungkin selanjutnya di bagian word adapter. Di bagian word adapter ini manggilin letter tadi sebagai string. Kemudian saya manggilkan private file sebagai filter word. Ya, kemudian untuk init konteks ini yang jadi untuk kalau misalnya konteks ini diambil kayak dari seluruh program yang sepemahaman saya ya, untuk konteks ini manggil seluruh program yang ada di dalam project kita gitu. Jadi bebas mau yang mana aja pokoknya. Tapi enggak, kayak mungkin salah di bagian konteks ini. Kemudian selanjutnya di bagian resources ini res, ngambil getString array words. Jadi di bagian array.xml ini ngambil yang name-nya words. Ya, itu ini, name-nya words, array XML. Untuk menjadikan ke list. Kemudian selanjutnya, ini untuk penggunaan tag, kenapa dijadiin tag-nya 3 itu, karena dari bagian array.xml ini ngambilnya dari 3. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu untuk mengambilnya dari 3 gitu. Yang dijadikan ke A dan juga B dan juga C gitu, nanti ngambilnya dari 3 ini, dan ngefilter word-nya. Selanjutnya bagian kelas word view holder untuk manggilin full button, manggil dari button item yang ada dari item view tadi. Misalnya get item count untuk yang balikin ke filter word itu size. Dan selanjutnya on bind view holder ini kalau misalnya diklik buttonnya bakalan mengarah ke URL itu word list fragment yang berada di word list fragment ini nanti kemudian diambilkan dari search prefix-nya itu pakai Google. Jadi nanti kalau misalnya di companion object-nya ini menggunakan search prefix-nya jadi ngarahin ke Google dengan manggil nama item yang ada di array tadi. Kemudian di start intent-nya. Selanjutnya di bagian word list fragment udah menggunakan ngambil argumennya letter tadi yang ada di nav graph. Selanjutnya benar.
Ya kayaknya ini ngambil dari di bagian on view created, manggilin layout manager, yang pertamanya jadi linear layout manager terlebih dahulu. Ini saat di start nanti munculnya linear terlebih dahulu. Kalau misalnya diubah jadi grid layout manager, jadinya grid dulu. Mungkin ada baiknya linear terlebih dahulu aja. Kemudian ngambil dari review recycle view adapter, untuk bagian word adapter ngambilnya letter ID. Udah mungkin bagian companion objeknya ngambilnya letter dan juga source prefix. Selanjutnya bagian yang terakhir yaitu main activity. Ini untuk manggilin navcom itu menggunakan di bagian main activity yaitu nav controller dan juga nav host ini nanti sebagai kalau misalnya dibuat navcom tadi. Kemudian file nav host fragment release support, kemudian find fragment by ID-nya, nav host fragment-nya ada di activity main. Ini ada di activity main XML. Ya, ID-nya nav host fragment. Ya, betul. Kemudian yang terakhir ada fun on support navigate up. Jadi untuk misalnya, semisal ingin klik button yang di atas itu, kalau misalnya ada button back yang ada di biasanya kiri atas itu, jadi menggunakan namanya navigate up ini tadi. Itu menggunakan bantuan nav controller. Ya mungkin langsung di start lagi nih. Nah ini di bagian WhatsApp-nya sudah A sampai J muncul dari letter adapter tadi. Ya letter adapter ini mintanya dari A sampai J muncul sukses. A sampai J kemudian startingnya dari layoutnya yaitu linear, kemudian di ujung kanan atas terdapat icon grid untuk mengubah layout menjadi grid layout. Nah, untuk misalnya jadi grid layout, sesuai yang tadi, span-nya aku ngambilin 2, jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi di bagian kanan atasnya berubah menjadi linear layout. Jadi sama aja bisa dua-duanya ya. Kemudian B, misal dipanggil B itu tadi jadinya munculnya break, broken, dan juga burn. Kemudian ini di bagian kiri atas ada navigate up. Kalau bisa dipencet langsung balik ya, jadi nggak perlu pakai menggunakan tombol yang ada di apa ya? Ya di bagian UI-nya itu, enter UI-nya HP. Kemudian langsung aja J memanggil ke Jack misalnya, ambil Jack. Ini langsung diarahkan ke intentnya Google tadi, search query-nya. Jadi Jack muncul, sukses untuk yang bagian menggunakan nav graph itu tadi ya. Oke, mungkin selanjutnya di bagian yang tidak menggunakan navcom ya. Udah. Aduh. Ya, udah. Dan selanjutnya di bagian yang tanpa navigation component, ini dapat dilihat di bagian res resource tidak ada navigation lagi dan juga atau nav graph itu yang mungkin saya akan jelasin yang bagian berbedanya aja, yaitu yang pertama di bagian berbeda adalah activity main. Jadi di bagian activity main ini sudah nggak ada nav host fragmentnya itu tadi, melainkan jadi ID-nya aku jadi buka di bagian frame layout-nya activity host, dan tentunya akan dijadikan tempat singgahnya fragment letter dan juga fragment word, kemudian untuk item list, item view ini tadi. Overall di bagian resource yang berbeda cuman ini aja, dan juga tidak ada navigation graph itu tadi. Layout menu masih ada, ya mungkin overall tidak ada yang berbeda selain itu. Mungkin selanjutnya yang paling signifikan ada kelas baru, yaitu menggunakan interface. Yang pertama ada on data pass untuk melempar datanya, yang karena tadi kan sudah argumennya udah nggak ada ya untuk di bagian nav graph, jadinya saya pakai interface saja untuk melemparkan data atau argumen letter yang bertipe data string. Kemudian pada bagian on item click callback, ada function yang bernama on item click.
yang nantinya akan membawa data bertipe data string. Kemudian selanjutnya yang berbeda di bagian letter adapter dan juga letter list fragment. Kemudian yang terakhir ada main activity. Bagian word adapter dan juga word list fragment tidak terlalu berbeda, tidak ada yang berbeda dari dua ini. Jadi yang paling signifikan di bagian letter adapter ini penjelasannya. Ya, yang bagian letter adapter ini saya tambahkan on item click callback. Jadi untuk mendapatkan datanya yang dilempar dari data pass tadi dengan cara fun on item click callback diambilkan dari this on item click callback yang ada di bagian letter click callback ini ngambilin data dari dari sini untuk fun functionnya on item click callback yang membawakan data bertipe data string itu tadi. Ya, private vol listnya masih sama, A dari range to J, kemudian masih get item count-nya juga sama. Yang berbedanya di bagian on bind view holder ini, kalau tadi saya nggak pakai binding ya, sekarang coba pakai binding aja, dan ternyata yang lebih easy yaitu understand karena yang bagian di dalamnya ini kalau misalnya diklik menggunakan on item click callback, kemudian di bagian binding button itemnya, button item yang ada di item view ini. Ya, accessibility masih ada, combination object-nya. Kemudian selanjutnya di bagian letter list fragment, masih menggunakan fragment kan ini. Selanjutnya menggunakan private let init var on data pass untuk manggil data untuk manggil argumen letter tadi yang bertipe data string. Saja masih sama ininya. Nah, bedanya kalau misalnya tanpa nav graph itu tadi harus pakai on attach ya untuk melemparkan data menggunakan on data pass yang di dalam on attach ini tadi. Oke, selanjutnya ya di bagian letter adapter ini kalau misalnya on item click callback manggil override on item click yang isinya on data pass. Jadi data passnya yang ada di argumen letter string. Jadi nantinya bisa ditangkap di sini di letter list fragment. Just layout masih ada, set icon juga masih ada juga ini. Overall tidak ada yang berbeda jauh ya. Jadi kalau misalnya mungkin agak aneh-aneh juga bagian word adapter masih sama seperti yang tadi, tidak ada yang berbeda karena masih menggunakan ya intent, kemudian get item count, kemudian untuk bagian filtered words-nya masih tetap. Terus selanjutnya juga ini there's nothing a lot but different ya. Masih tetap ngambil argumen yang letter itu tadi, ngambil dari on data pass. Oke, mungkin untuk adapternya masih yang berbeda cuma di bagian letter adapter dan juga letter list fragment itu tadi. Selanjutnya di bagian main activity banyak yang berbeda. Yang pertama yang jelas sudah tidak menggunakan nav host fragment itu tadi, sehingga untuk menggunakan navigation button up itu tadi sedikit rumit, jadi saya hilangkan fungsinya di situ. Selanjutnya langsung di bagian letter fragment ini untuk mindahin data dari letter list fragment ke word list fragment, yaitu dengan cara memberikan commit ini tadi. Oke, selanjutnya yang terakhir ada on data pass. Oh ya, sebelumnya kenapa saya menggunakan interface on data pass? Jadi kalau misalnya untuk inheritance bisa sebenarnya ini kalau misalnya menggunakan abstract. Tapi kalau misalnya menggunakan interface itu saya bisa nge-override jadi atau nurunin dua macam kelas kepada main activity. Jadi kalau misalnya dari app compact activity ini kan memang udah wajib ya, jadi mau nggak mau on data pass ini harus dijadikan interface. Nah, kenapa on item click callback-nya ini dijadikan interface juga, padahal cuma dipakainya di bagian letter adapter doang, kenapa nggak diganti abstrak aja? Mungkin biar on data pass-nya tidak sendirian aja, jadi biar interface-nya juga ada dua gitu. Selanjutnya yang terakhir ada override fun on data pass, yaitu mengambilnya letternya string, file word fragment pada yang di bagian word adapter ini. Yang berbedanya di bagian sini, jadi word adapter dan juga word list fragmentnya tidak beda jauh sama yang sebelumnya ya. Yaitu mengambil letter, argumen, ya.
untuk add to backstack, kemudian replace activity host dengan data yang ada di letter itu tadi. Oke, langsung di run aja. Si building. Oh ya, yes, terminate. Ya, overall fungsinya masih tetap grid dan juga linearnya masih tetap. Dua-duanya masih bisa. Kita ambil E, ini Eagle ekonomi, dan SI kita ambil Eagle aja. Sebagai contoh. Ya, jadi muncul langsung pindah ke Google untuk search-nya. BTW yang di bagian World Summit ini tidak ada navigation bottom up tadi karena ya saya tidak menggerakkan navcom, jadi sedikit rumit juga untuk mungkin ngasih fungsinya navigation button up itu tadi biar tetap ada di situ. Udah, mungkin sekian untuk penjelasan yang antara navigation komponen dan juga navigation mengenai challenge chapter 3 yang ada navigation komponen dan juga yang tidak menggunakan navigation komponen. Sekian, selamat malam. Okay.